wabarakatuh. Kepada teman-teman semua residensi sastra, alhamdulillah pada malam hari ini kita masuki kegiatan panggung sastra yang ke-6, volume ke-6. Kali ini kita bersama narasumber seorang penyair yang tinggal di Kendal, yaitu Pak Slamet Prihatin. Selamat malam Pak Slamet Prihatin. Malam Mas Dipto. Untuk malam ini kita bersama orang yang sangat spesial, yaitu seorang tauladan, seorang penyair tauladan yang tinggal di Kendal. Untuk kita semua timba ilmunya sedalam-dalamnya untuk malam ini. Pak Slamet Prihatin, malam ini kita mengangkat tema yaitu memaknai sang penyair. Namun sebelumnya mungkin saya ingin bertanya-tanya dulu tentang pengalaman dan wawasannya itu. Sejak tahun berapa Pak Slamet Prihatin itu mulai masuk ke dunia sastra atau kepenyairan itu? Kalau membaca puisi itu saya sejak SD ya, sejak kelas 5, kelas 6. Karena saya ikut yang namanya sanggar kecil itu, saya masih ingat dipimpin oleh Mas Adi waktu itu dari Banyumanik. Saya diajari cara membaca puisi yang benar, tidak yang baik tapi yang benar. Kemudian SMP saya sudah mulai mencoba membuat puisi karena kebetulan guru bahasa Indonesia saya itu penyair, yaitu Bapak Mukti Sutarman SP. Itu sekarang tinggal di Kudus, penyair Kudus. Saya mulai membuat puisi, kemudian dulu itu ada majalah anak-anak di Semarang itu, saya sering kirim puisi di situ. Kemudian SMA saya punya guru drama kan di SMA saya, di SMA Kesatrian waktu itu ada yang namanya Amran Hatta itu guru drama. Di situ ada pelajaran drama, saya menulis puisi, menulis cerpen. Kemudian ketika kuliah saya berkenalan dengan teman-teman. Kebetulan waktu itu dekan saya sebelum jadi rektor itu Pak Sukirno SD itu seorang pemain teater. Jadi saya kebetulan menimba ilmu teater, kemudian saya ketemu yang namanya Mas Jody Widono, itu seorang penyair. Kemudian saya bermain teater di situ, saya bergaul dengan, kemudian dikenalkan dengan Mas Timur Suprabana, Mas Teko Tunas, Beno Siang Pamungkas, ada yang namanya, kami kemudian membuat kelompok 15 waktu itu. Kelompok 15 itu ada 15 orang. Di situ saya belajar membaca puisi, belajar menulis puisi dengan senior-senior saya seperti Mas Timur Suprabana, dan kemudian sampai sekarang masih aktif membuat puisi. Dan terakhir saya kemarin dengan 5 penyair menerbitkan buku Anjing yang Mencintai Bunga keliling di beberapa kota, dan salah satu penyairnya sudah meninggal dunia, Mas Sukamto itu, dan sekarang berhenti. Saya juga sempat dengan teman-teman jurnalis, kebetulan saya seorang jurnalis bersama Mas Ahyar M. Purnama dan Edi Prayitno Iki juga membuat kelompok yang namanya Jurnalis Baca Puisi. Gitu. Saat itu tokoh yang paling menginspirasi dalam menguatkan niat untuk berkarya berpenyair itu siapa itu? Saya tidak punya tokoh ya, cuma saya sering membaca puisi-puisinya W.S. Rendra, sering membaca puisi-puisinya Khairil Anwar. Jadi dari situlah saya kepingin kemudian belajar membuat puisi itu dari situ, karena kebetulan saya bertemu dengan guru dan teman-teman yang memang bergelut di dunia sastra itu, jadi saya ke situ. Untuk langkah tujuan mulai masuk dunia itu yang tersirat dalam niat itu masuk ke dunia penyairan, ada kepentingan lain tentang impian-impian di dunia itu? Saya tuh nggak pernah
bermimpi menjadi penyair, tidak pernah bermimpi menjadi seorang pembaca puisi, enggak. Karena waktu itu, karena memang saya suka membuat puisi, dan waktu itu mencari kerjaan sulit, dan saya hanya punya keahlian dan belajar di sastra bersama teman-teman itu. Motivasi saya awalnya cuma kepingin dapat duit. Jadi waktu itu kan media cetak, nggak ada online itu, media masa cetak kan ada halaman sastra itu. Jadi kalau saya membuat puisi dimuat, atau membuat cerpen dimuat, atau cerita anak, itu kan dapat uang. Nah, dari situlah saya belajar menulis puisi yang baik itu dari situ, karena kalau nggak baik nggak dimuat, jadi nggak dapat uang. Jadi motivasi saya itu ya, waktu itu ya supaya dapat uang dengan cara membuat puisi bagaimana gitu. Jadi tidak kepingin jadi penyair atau apa, kepingin dapat uang dari membuat puisi, cuma itu. Kalau memaknai sang penyair itu ya, ada nggak sih Pak perbedaan yang Bapak temukan selama era Bapak dan era milenial sekarang? Ya kalau perbedaannya itu banyak ya, karena sekarang itu, di era sekarang itu kan didukung oleh teknologi ya. Kalau zaman saya itu kan tidak ada yang namanya Facebook, Instagram, YouTube, itu kan tidak ada. Jadi waktu itu ya kita membuat puisi aja, kalau dengan tulis tangan ya masih ketik ya. Saya itu kalau dulu membuat satu puisi bisa berlembar-lembar kertas itu dibuang karena salah. Jadi perbedaannya di teknologi. Yang kedua, daya saing. Kalau dulu ada persaingan membuat puisi baik supaya dimuat di media. Persaingannya di situ. Kalau tidak baik kan nggak dimuat itu, jadi nggak dapat uang. Nah, dulu persaingannya di situ. Bagaimana penyair itu bisa membuat puisi yang baik, kemudian dimuat di media, dapat uang. Kalau sekarang kan nggak ada. Sekarang itu buat puisi, kemudian dimuat di Facebook, kemudian apa gitu kan, Instagram atau apa gitu. Secara kualitas berbeda, karena saat ini tidak ada kontrol itu. Jadi ya perbedaannya di situ. Mungkin kalau soal tema atau penjiwaan itu arahnya itu kalau penyair dulu itu seperti apa? Kalau ini ya, kalau dulu itu kan cara kita memperoleh inspirasi kan beda-beda. Ada yang jatuh cinta dulu, kan? Kemudian ada juga yang memang pengalaman di lingkungan, pengalaman di ketika mereka melakukan perjalanan gitu ya. Karena waktu itu penulis puisi kebanyakan mereka itu adalah penulis cerpen juga, kemudian penulis cerita, kemudian wartawan gitu ya. Jadi mereka berpengalaman di situ di lapangan. Jadi tapi ya ada juga yang namanya puisi kan ungkapan perasaan yang dituangkan lewat kata kan, secara umum kan juga ada. Ada yang berperasaan mengutarakan cinta gitu, ada yang protes sosial gitu kan. Waktu itu kan zamannya Orde Baru, zamannya Pak Harto itu kan kita bebas untuk ngalir itu sulit. Jadi ada batasan-batasan yang memang harus kita taati supaya tidak dicekal oleh pemerintah gitu. Kalau yang berani kayak Mas Wijiduko hilang gitu. Itu seperti itulah. Jadi pada masa-masa waktu itu ya memang berbeda dengan saat ini. Mungkin kalau tantangan terberat di era Pak Samsudin dalam ya mengungkapkan dalam mengungkapkan sebuah perasaan itu, karena waktu itu kita dibatasi oleh kepemimpinan kita. Gaya kepemimpinan Soeharto waktu kan beda dengan kepemimpinan sekarang. Eranya dulu itu beda dengan era sekarang. Dulu kalau kita
membuat puisi yang agak keras gitu pasti dicari gitu. Tapi sekarang kan bebas gitu. Sampai bebasnya kan ada yang kebablasan kan gitu. Berarti untuk sesuatu yang perlu ditangani oleh penyair-penyair masa sekarang itu kiranya apa saja? Satu membaca ya. Membaca. Seorang penulis itu harus banyak membaca. Tidak membaca buku, tidak cuma membaca buku, tapi juga membaca tahanan, membaca lingkungan, membaca di mana kita berada. Karena kalau kita tidak bisa membaca di situ, maka kita akan kesulitan mengungkapkan atau membuat sebuah ide, sebuah cerita. Karena puisi itu kan tidak mengarang, tapi puisi itu membuat. Karena puisi itu ungkapan. Jadi seorang penyair biasanya jujur, harus jujur. Kalau nggak jujur bukan penyair, karena mereka harus berarti mengarang. Padahal puisi itu tidak mengarang, dia membuat. Oh, untuk penerapan diksinya yang sangat perlu kita pahami itu bagaimana? Itu kan Pak Sampriatin seringkali memberi nasihat kepada saya tentang diksi harus diperhatikan lebih dan dikuatkan. Mungkin dalam memaknai hal semacam itu untuk para penyair muda itu harus ya, pertama ya, kalau kita memilih kalimat, memilih kata itu harus benar-benar tidak dibuat-buat. Misalkan ada kan kita misalkan puisi saya, contoh puisi saya ini yang berjudul Badut. Waktu itu saya awalnya bahwa puisi saya yang berjudul Badut bunyinya gini. Berada di jalan, saya melihat gambar badut terpaku di tiap pohon. Mereka tersenyum mencari simpati kepada setiap orang yang melihatnya. Melintasi jalan protokol, saya ingin meludahi dia. Artinya bahwa di situ pada musim-musim kampanye itu kan gambar calon-calon legislatif kan banyak yang dipaku di pohon. Padahal itu larangan, tidak boleh secara aturan. Bawaslu misalkan itu tidak boleh memasang gambar dengan cara dipaku di pohon, nggak boleh. Pertama, yang kedua itu tidak ramah lingkungan. Jadi saya menolak itu. Jadi ya, maka saya bilang badut gitu. Karena yang benar seorang calon wakil kita itu harus memberi contoh yang baik. Ya, seperti itu. Jadi kita harus peka, memilih diksinya juga harus tepat gitu ya. Tidak boleh misalkan ada, ini saya pernah membaca sebuah puisi, gelombang di alun-alun. Gelombang di alun-alun kok bergelombang, kok gempa bumi. Yang bergelombang itu ya laut. Jadi memilih itu yang harus dicermati. Misalkan di pasar itu kan dipisah itu, ya kan, karena menentukan tempat. Tapi banyak sekali penyair sekarang itu di pasar digabung. Itu secara tata bahasa juga nggak benar. Itu harus diperhatikan. Kita perlu nggak Pak dalam kepenyairan konsistensasi dalam penjiwaan atau sikap, karakter, mungkin apa saja yang diperlukan sebagai seorang penyair milenial agar bisa tetap konsisten dalam mengembangkan dunia kepenyairan? Ya itu, kita tetap peka, kita harus peka dengan lingkungan kita, peka dengan lingkungan kita, kemudian banyak membaca itu. Jadi kita harus, yang namanya penyair itu kan punya target ya, punya target. Saya ini ada juga penyair, saya sehari harus buat puisi satu misalkan. Ya dibuat ada. Artinya bahwa sekarang ini kan kita mencari ide kan banyak. Tidak cuma di rumah, di luar pun, di sini seperti ini kan juga ide. Kita juga bisa membuat puisi dengan begini. Jadi ya
teruslah berkarya, yang penting berkarya. Kalau soal kualitas, soal apakah itu puisi itu benar atau enggak sebagai puisi yang benar-benar puisi itu urusan lain. Yang penting berkarya dulu. Kalau soal proses itu kan nanti kalau kita banyak teman, kemudian banyak diskusi, banyak belajar, nanti akan ketemu. Karena tidak ada yang namanya penyair instan, enggak ada. Semua pakai proses. Berarti selama berproses apa perlu kita menyembunyikan dulu karya kita agar tidak terbaca, atau ya sudah kita lepas saja biar lepas saja. Jadi selama kita berproses ya dilepas, harus dilepas. Tapi yang terpenting adalah kita harus terbuka dan mau menerima masukan dari orang lain. Jadi ada orang yang bilang bahwa semua orang itu adalah guru kita, tidak seorang penyair yang sudah senior atau apa enggak. Anak-anak pun adalah guru kita. Jadi jangan misalkan begini, Anda belajar dengan saya enggak, saya pun harus juga belajar dengan panjenengan, karena apa yang Anda kuasai belum tentu saya kuasai semua. Jadi kita harus belajar kepada siapapun, termasuk kepada lingkungan. Karena kan kalau itu kan pada dasarnya semua orang ada guru, alam raya ini ada sekolahku kan. Selamat Prihatin ada seorang penyair yang sangat kendel. Ini kita sangat beruntung bisa live di rumah beliau. Teladan saya kalau di daerah saya ini, mungkin teman-teman sudah mengenal lah, namanya juga cukup familiar. Pak Selamat Prihatin, ada nggak ini pesan-pesan buat anak muda dalam berkarya agar lebih bisa mengutamakan kesan dan makna yang tersirat dalam bersastra itu? Ya kalau menurut saya ya berkarya terus sebanyak-banyaknya, kemudian belajar, banyak membaca, dan mau menerima masukan dari orang lain. Itu yang terpenting. Jangan merasa bahwa masukan itu adalah suatu kebencian, jangan. Karena itu wah paling nggak senang, nggak suka ya, makanya enggak. Karena bahwa proses itu kita harus legowo. Tidak bisa kita tidak legowo, harus legowo. Karena dengan legowo itu kita bisa memperbaiki kekurangan kita. Seperti saya misalkan, saya kalau ketemu dengan teman-teman yang lebih senior, misalkan dengan Mas Kang Putu, dengan Mas Timbul Suprabana, itu di tempat umum kalau ada diskusi mereka mengkritik saya habis, itu sudah biasa. Dan itu suatu, bagi saya ada itu suatu anugerah, karena dari kritikan itu saya bisa belajar untuk lebih baik lagi. Jadi jangan sakit hati lah. Yang penting itu kita harus terbuka, mau menerima masukan dari manapun. Jadi suatu saat panjenengan para penyair muda itu nanti akan menemui titik yang benar-benar bahwa ini loh saya, dan karya saya adalah diri saya. Ya, pada prinsipnya bahwa puisi itu adalah puisi. Kalau kemudian ada perkembangan sastra jurnalis, kan ada ya. Kalau sekarang ada sastra jurnalis, ada jurnalis sastra. Kalau sastra jurnalis itu kan menceritakan pengalaman kita, gitu ya. Jadi kita melakukan investigasi macam-macam itu, kemudian dibuat puisi, ada buat cerita pendek, itu yang namanya sastra jurnalis gitu. Itu sekarang ini mulai berkembang itu. Sebaliknya di jurnalis juga gitu, jurnalis sastra. Jadi kita liputan, investigasi, kemudian mencari data sebanyak-banyaknya, kita menulisnya dengan menggunakan bahasa sastra. Jadi saling mengisi lah. Jadi seperti itu. Ada nggak sih Pak pengalaman yang kurang mengenakan dari Pak Selamat Prihatin mungkin tentang dikritisi atau yang lain dalam
sebagai seorang penyair itu masa mudanya mungkin? Oh, kalau saya nggak ini ya, dikritik itu saya suka sekali. Saya tuh dibuduh-buduhkan sama Kang Putu gitu ya. Gunawan Budi Santoso sama Mas Dewi Suprabana sudah biasa. Karena itu masukan. Dan mereka pun kalau saya dikasih masukan juga mau menerima gitu. Jadi kalau kami ketemu diskusi kemudian ece-ecean gitu ya, saling ece itu sudah biasa. Yang biasanya hal-hal seperti itu saya jadikan masukan yang positif untuk supaya saya lebih berkarya dengan baik. Kalau saya begitu. Iya, intinya kita semua harus siap dikritik. Karena kritik adalah anugerah untuk, apalagi untuk penyair agar lebih berkualitas untuk kedepannya. Oke. Jadi itulah pesan-pesan dari Pak Slamet Prihatin dengan mengenai sang penyair. Jadi kita tidak bisa berkembang tanpa melalui sebuah kritik dan saran, dan juga kita harus bisa mementingkan sebuah teori kesastraan, membaca, mengembangkan diksi, apalagi buat penyair-penyair yang sudah berjalan lebih mengutamakan sebuah, mungkin kalau sekarang lebih memperhatikan KBBI, EYD itu penting ya, betul, penting itu penting diperhatikan. Karena alhamdulillah dulu itu karena saya anak pesantren kan seringnya otodidak gitu Pak, sering kali kena semprotan dari Pak Dwi itu dalam menulis kok EYD-nya kurang diperhatikan. Ini juga saya juga berproses seperti itu. Saya belajar, saya kalau dikritik nggak terus diam, saya samperin ke rumahnya gitu. Jadi seperti saat ini karena di samping ada kerentek ingin membuat konten bersama sang teladan kita Pak Slamet Prihatin, karena dulu saya juga sempat masih terekam terus itu kata-kata kuatkan diksi itu ya. Makanya saya juga ini mungkin ada kesempatan untuk bertemu, belajar tentang kepenyairan di era milenial, karena mungkin zamannya sudah berbeda ya Pak, yang dihadapi juga berbeda tentunya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung bersama kami, dan saya sangat terima kasih kepada Pak Slamet Prihatin yang sudah memberi tips dan wawasannya bagaimana sebagai seorang penyair yang benar-benar penyair. Malam ini sangat istimewa. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Mungkin cukup sekian karena saya agak derdek ini bersama seorang senior dan guru kita. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Slamet Prihatin. Mungkin cukup sekian ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.